Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Firmansyah, NIM 2019 dari Prodi Teknik Elektro Universitas Sang Tua Surabaya. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan membuat sebuah tugas dengan hasil pemaparan itu berkenaan dengan rincian tugas pada mata kuliah teknik antarmuka dengan materi pembahasan komunikasi Wi-Fi dengan Node MCU ESP8266. Nah, jadi pada tugas kali ini yaitu terdapat sebuah perintah. Itu perintah yang pertama adalah buatlah sebuah perangkat komunikasi media jaringan Wi-Fi dengan menggunakan modul board Node MCU ESP8266. Referensi tutorial pengerjaan tugas bisa ditonton dan diikuti langkah-langkah pada video tutorial pada link YouTube berikut. Kemudian untuk sub soalnya yaitu yang pertama berikut ini yaitu tutorial ESP8266 12E Node MCU untuk pemula menyalakan lampu LED lewat browser. Jadi ini adalah sebuah tutorial yang digunakan untuk mengkontrol sebuah LED melalui web browser. Kemudian yang kedua, membuat aplikasi di MIT App Inventor untuk memonitoring suhu dengan menggunakan Node MCU ESP8266. Nah, ini untuk link tutorialnya. Kemudian untuk petunjuk dari pengerjaannya, yang A adalah proses pengerjaan dan hasil pengerjaan didokumentasikan dalam bentuk video. Kemudian video yang dibuat harus menjelaskan bagaimana langkah tahap demi tahap pengerjaan. Kemudian yang C, video saat tayang awal harus memuat informasi nama dan NIM program studi Universitas Sangga Surabaya. Mungkin seperti itu untuk petunjuk dari pengerjaannya. Nah, di sini saya sudah membuat menyelesaikan dua buah soal satu ini dari tutorial yang pertama dan tutorial kedua. Mungkin saya bisa langsung tunjukkan secara langsung proses langkah demi langkah dalam pengerjaan yang sudah saya buat. Tentunya dengan berdasarkan referensi dari YouTube yang sudah saya contoh. Baik, mungkin bisa saya tunjukkan untuk listing programnya terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah membuat listing programnya, yang mana pada program ini sudah saya buat seperti pada tutorial yang tertera. Untuk cara kerja dari program ini adalah, jadi di sini board yang digunakan tadi kan Node MCU ESP8266. Nah, ESP8266 dari board Node MCU tersebut itu dijadikan sebagai server utama. Sehingga nanti pada ketika Node MCU tersebut itu online ataupun terhubung ke Wi-Fi, nanti pada Node MCU tersebut akan mengirimkan sebuah IP address yang nantinya ketika di-copy dan di-paste, kemudian di searching di web browser itu tersebut nanti akan muncul berupa tampilan yang digunakan sebagai control LED-nya. Nah, mungkin bisa saya bahas secara langsung dari listing programnya. Untuk yang pertama, di sini saya include-kan library-nya terlebih dahulu dari ESP8266 wifi.h. Kemudian include library ESP8266 yang dijadikan fungsi sebagai web server. Kemudian di sini ada konstanta karakter dari SID dan password. Nah, tentunya SID dan password di sini nantinya digunakan sebagai pengalamatan ketika Node MCU tersebut mengambil sebuah jaringan internet atau WiFi. Jadi SSID ini namanya apa? Nah, di sini saya gunakan dari hotspot saya, itu nama SSID-nya adalah Wayahe Ngopi yang tertunjuk di sini. Maaf. Nah, ini Wayahe Ngopi. Jadi itu tertunjuk Wayahe Ngopi. Nah, kemudian untuk password WiFi-nya adalah Demak 421. Kemudian di sini ada pendeklarasian dengan port 80 dari web servernya. Nah, untuk LED sendiri di sini saya taruh pada pin LED D5 atau pin GPIO 14. Nah, di sini saya ketik D5. Kemudian di sini status dari LED-nya. Nilai awal LED-nya adalah 0 ataupun low. Kemudian di sini ada file setup, komunikasi serial dengan baud rate 115200, kemudian dijeda dengan 100 milisecond. Kemudian pada pin LED juga disetting sebagai output. Nah, di sini terdapat sebuah perintah untuk autentikasi sambungan Wi-Fi. Kemudian di print terlebih dahulu menghubungi dari SSID yang diambil
kemudian wifi.begin mengambil dari data SSID dan password. Kemudian dicek apakah wifi tersebut sudah terkoneksi atau belum. Jadi di looping dikasih kondisi while, ketika wifi status tersebut tidak sama dengan connected, berarti tidak sama dengan terkoneksi, maka dia akan menunggu menambah titik secara terus menerus ketika tidak terkoneksi. Ketika sudah terkoneksi, maka akan lanjut ke dalam sebuah perintah serial.print dan ini wifi tersambung. Maka akan serial mengirimkan IP address yang ditampilkan wifi lokal IP-nya ketika sudah tersambung atau sudah online pada board node MCU-nya. Kemudian di sini terdapat sebuah pemanggil server on tersambung, kemudian untuk status LED-nya server.on LED menyala ini digunakan sebagai status pemanggil status dari kondisi ketika pada web server tersebut sudah dikatakan LED yang di board node MCU tersebut menyala atau tidak. Ini statusnya di sini. Kemudian ketika server on not found tidak ditemukan, kemudian selanjutnya adalah server.begin memulai HTTP server. Selanjutnya di sini ada masing-masing fungsi, yaitu fungsi ini nantinya akan mengirimkan sebuah perintah ke servernya, yaitu pada server ini nanti kan dengan menggunakan bahasa HTML tentunya. Jadi ada sebuah kayak penulisan khusus untuk mendesain dari web browser-nya tentu ya. Ada masing-masing fungsi, yaitu fungsi tersambung, berarti status LED sama dengan low, kemudian dikirim sebuah perintah server.send 200, ini teks HTML, kirim status LED. Ini kan berupa teks HTML. Kemudian LED menyala, fungsinya sama seperti yang di atas, LED mati, dan ketika tidak ditemukan, maka server 404 text plain halaman tidak ditemukan. Kirimkan perintah seperti itu. Nah, ini adalah sebuah fungsi untuk mengemas kode dari HTML yang dikembalikan sebagai stringnya. Jadi, coding untuk web servernya itu menggunakan teks HTML yang seperti ini. Nah, ini nanti muncul berupa seperti tombol buat kontrol LED-nya, terus ada title, ada status dari LED, jadi seperti itu. Yang dipanggil adalah dari program yang ada di sini yang dikirimkan. Dan ada void loop, dari void loop langsung manggil fungsi server.handle_client dan dari status LED tersebut. Jika status LED ini true, maka pin LED akan high, dan ketika tidak else, maka pin LED akan mati. Gitu. Dikontrol dari status LED-nya ada di sini. LED. Baik, mungkin bisa langsung saya tunjukkan dari peraga alat yang saya gunakan, board node MCU-nya. Ini board node MCU yang sudah saya gunakan. Jadi pada LED-nya ini, LED yang di sini, itu terhubung ke D5. MCU-nya. Ini bisa saya langsung masuk ke dalam serial print. Gunakan untuk mengambil sebuah alamat IP. Mohon maaf terjeda. Lanjut ke dalam serial monitor. Jangan lupa ditekan reset terlebih dahulu di sini. Tekan reset, maka serial monitor akan berubah terkoneksi ke Wayahi Ngopi tadi, yang di SSID WiFi Wayahi Ngopi. Menunggu untuk terkoneksi, nah WiFi tersambung. Nanti langsung akan mengirimkan nomor IP address-nya untuk memulai HTTP server. Ini bisa langsung di copy, di Ctrl D, dan dipastekan atau di browse di internet. Ini saya menggunakan Chrome di sini. Tadi IP address-nya di copy, tinggal di dipaste di sini, terus di enter, di searching. Nah, di sini maka tampilan
tampilan dari web servernya akan seperti ini, mengendalikan LED, status LED, off, dan ini kontrolnya, on dan off. Dan tentunya dari kondisi misal bentuk font ataupun tebal tulisan besar kecilnya itu tergantung dari program yang dibuat pada coding di Arduino-nya. Seperti ini. Misal ini font size 100 pixel, kemudian ini ada mengendalikan LED. Mengendalikan LED berarti yang ini untuk format penulisannya. Kemudian status LED off, dikirimkan dari status LED off. Kemudian untuk buttonnya di sini button type, button style. Ini adalah penulisan dari bahasa HTML. Sehingga pada web browser tersebut akan mengambil sebuah perintah ketika untuk mengambil kondisi visual yang digambarnya ini berdasarkan ketika board MCU tersebut online ataupun terhubung ke WiFi ke internet. Dan tentunya perlu diperhatikan juga untuk WiFi-nya harus tersambung di satu WiFi yang sama, yaitu saya pakai Wayahe Ngopi ini. Berarti di SSID password pada Node MCU-nya juga harus sama di Wayahe Ngopi SSID-nya. Mungkin bisa langsung saya demonstrasikan. Coba saya tekan on. Nah, kondisinya akan berubah, status LED on, dan juga ditekan kembali bisa menjadi off. Ini bisa saya tunjukkan agar terlihat lebih jelas. Jika saya tekan on, saya tekan kembali off, on, status LED on, dan ini tombolnya berubah menjadi off. Nah, jeda kontrolnya di sini ataupun ada kayak buffering itu tergantung dari tingkat konektivitas atau kekuatan WiFi yang dipakai. On, off, on, off, on, off, on. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari tugas yang perintah yang pertama yang tadi, yang digunakan sebagai web server tersebut difungsikan sebagai kontrol lampu LED lewat browser. Baik, saya bisa lanjut ke dalam pembuatan aplikasi MIT App Inventor untuk memonitoring sebuah suhu. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan dari hasil pengerjaan tugas pada perintah soal yang kedua, yaitu membuat aplikasi di MIT App Inventor yang digunakan sebagai memonitoring suhu dengan menggunakan board Node MCU. Nah, jadi sini saya akan menunjukkan secara langsung dari hasil pengerjaan yang sudah saya buat pada MIT App Inventor. Jadi untuk yang pertama di sini saya berikan sebuah label terlebih dahulu, yaitu aplikasi monitoring suhu IoT. Kemudian saya berikan sebuah icon untuk menambah dari estetika aplikasi yang saya buat. Kemudian di sini saya bikin label suhu ruangan yang terdeteksi. Kemudian di sini label suhu yang nantinya akan terbaca. Nah, label ini untuk nilai awalnya memang tampilannya saya buat 26 secara default. Mungkin bisa saya ubah menjadi yang lain, nantinya juga akan tertampil yang lain ketika data tersebut masih belum terkirim. Ketika di set 0, ya nantinya akan 0. Dan untuk mengsetnya di sini teks. Ketika dibikin 0, nantinya pada tampilan tersebut akan 0 untuk data yang awal. Kemudian pada label ini saya kasih nama label suhu. Oke, terus kemudian di sini saya kasih tombol tersebut digunakan sebagai close aplikasi. Baik, mungkin bisa saya tunjukkan untuk program dari pembuatan aplikasinya.
Sebelumnya di sini saya masukkan komponen yang namanya Firebase DB. Nah, Firebase DB. Nah, Firebase DB ini juga terdapat sebuah pengaturan properties, yaitu pemberian sebuah Firebase token dan Firebase URL. Dan juga tentunya pada Firebase ini nanti digunakan untuk mengambil sebuah data dari server ataupun dari database secara online. Nah, untuk servernya sendiri itu namanya adalah Firebase. Untuk mengambil database-nya saya ketikkan Firebase. Di sini sudah saya buat Firebase-nya yang paling atas ini. Nah, untuk autentikasi Firebase token dan URL itu didapat dari sini. Firebase mohon maaf mungkin internet saya masih terlihat lemot ataupun buffering. Sini get to console. Mohon maaf mungkin dari internet saya masih lemot, jadi bisa saya tunggu sebentar. Nah, di sini terdapat sebuah project-project dari Firebase-nya. Ini sudah saya buat, yaitu monitoring sebuah suhu. Ketika ingin membuat database yang lainnya, ini tinggal di add project, nanti dinamakan sesuai project yang diinginkan. Ini sudah saya buat, maka diklik saja monitoring suhu. Mohon maaf terjeda, dikarenakan tadi saya masih mengganti sebuah WiFi. Nah, ini ketika tadi pada project saya sudah tertampil, nanti akan muncul tampilan seperti ini pada Firebase-nya. Kemudian di sini adalah klik real time database. Nah, untuk yang disalin pada URL-nya ataupun pada MIT-nya tadi, yang di bagian Firebase URL itu disalin yang ini. Klik ini salin, kemudian dipaste di sini. Untuk Firebase token yang sebelah sini, itu kita ambil di project overview, kemudian project setting, kemudian service account, database secrets, klik. Nah, untuk tokennya diambil di sini, monitoring suhu, di sini secretnya di show aja, show, kemudian di sini adalah salin, copy secretnya, dan dipastikan di sini, pastikan di tokennya, di salin ini, salin, kemudian dipaste di tokennya. Itu untuk mendapatkan dari apa setting properties pada Firebase DB1-nya. Dan untuk project bucketnya ini itu didapat dari hasil pembacaan pada ini, pada program Arduino-nya, hasil pembacaan. Nah, di sini hasil pembacaan suhu. Jadi ketika ini diganti, nanti misal katakanlah dari hasil suhu ataupun hasil baca gitu, berarti di sini juga akan berubah, akan dirubah hasil baca atau hasil suhu, sehingga disesuaikan aja. Baik, mungkin bisa saya lanjut balik ke MIT App Inventor. Mohon maaf. Bentar.
blok untuk programnya. Nah, untuk programnya kurang lebihnya seperti ini. Pada inisialisasinya saya dipakai di screen 1, kemudian di Firebase get value, tag-nya adalah suhu. Nah, suhu ini diambil, mohon maaf terjeda dikarenakan tadi masih ada azan Isya. Saya lanjutkan kembali. Dari sini saya panggil adalah dari Firebase db1 get value, tag-nya adalah suhu. Nah, suhu ini diambil dari Arduino yang dikirim stringnya adalah suhu. Suhu, dan di sini juga ada dibaca adalah suhu ini. Suhu. Dari suhu dipanggil adalah suhu, kemudian value tag not there adalah 0. Kemudian di Firebase-nya got value di get tag diambil adalah data dari suhunya tadi. Jika get tag-nya adalah suhu, maka di set label suhu tag.text-nya adalah value yang diambil pada suhunya. Suhu. Oke, kemudian di sini ada data change, get tag, suhu, kemudian di level suhu juga akan dirubah sebagai value. Nah, tentunya di sini saya mengambil referensi dari hasil video tutorial yang ada di materi ini. Video tutorial yang ada. Baik, mungkin itu bisa saya lanjut untuk pembahasan dari pemrograman Arduino-nya yang digunakan sebagai kondisi hasil sistem yang terbaca oleh board node MCU-nya. Untuk library-nya di sini yang dibutuhkan adalah include library Firebase SP8266, kemudian include library dari SP8266wifi.h, dan didefinisikan, ini saya definisikan untuk pin daripada sensor LM35, itu saya taruh pada pin A0. Tentunya pada node MCU tersebut hanya terdapat satu pin analog, sehingga saya akan masukkan ke pin A0. Dan ini ada masing-masing variabel hasil baca ADC, kemudian suhu baca. Kemudian di sini ada isikan data sesuai pada Firebase-nya. Nah, Firebase untuk host dan autentikasi ini juga didapat dari ini, website Firebase ini. Nah, untuk hostnya ini itu diambil dari sini juga, diambil dari disalin URL ini, tinggal di paste di sini di hostnya. Kemudian untuk autentikasi itu di project overview ini di setting, project setting, kemudian service account. Mohon maaf terjeda dikarenakan recording Bandicam saya hanya 10 menit. Jadi saya lanjut untuk autentikasinya ini saya ambil juga dari Firebase-nya. Nah, ini untuk hostnya saya ambil dari sini, untuk tokennya dari sini, service account juga, kemudian database secrets, nah di sini show, kemudian di save, ini disalin, kemudian juga dimasukkan ke autentikasi ini. Dan untuk SSID password, ini saya pakai SSID Ngopi tadi untuk WiFi yang saya gunakan. Passwordnya adalah 5421. Kemudian di sini ada pendeklarasian dari Firebase-nya. Lanjut di void setup. Ini ada serial.begin sebagai mulai data serial yang dipakai adalah 115200. Dan wifi.begin, wifi SSID, wifi password. Ini sama seperti yang sebelumnya. Ketika wifi tersebut sudah terkoneksi, maka akan ditampilkan connecting. Ketika tidak terkoneksi, dia akan menunggu dan memberikan sebuah perintah titik ataupun seperti loading. Itu baik, mungkin bisa saya lanjut ke dalam void loop. Nah, di sini kan pada tugasnya untuk memonitoring suhu. Pada monitoring suhu ini sensor yang saya gunakan LM35. Nah, pada LM35 ini saya pakai fungsi LM35 dan dibaca dari tadi hasil baca ADC-nya. Saya masukkan variabel hasil baca ADC untuk
membaca dari hasil fungsi analog read pin ADC. Untuk pin ADC tadi kan terletak pada pin A0 dikarenakan pada board node MCU tersebut hanya memiliki satu pin analog pin ADC. Kemudian ini untuk pengkonversi dari nilai ADC ke nilai suhu. Kemudian suhu baca, saya masukkan pada suhu baca ya. Suhu baca sama dengan hasil baca ADC. Hasil baca ini, baik saya lanjut, dari suhu baca ini akan dihasilkan adalah hasil baca ADC yang di sini, hasil baca ADC, kemudian dikalikan dari jumlah resolusi dan tegangan kerja pada node MCU-nya. Tegangan kerja pada node MCU-nya adalah 3 volt, sehingga 3,3 dibagi jumlah total maksimal dari jumlah bitnya 10 bit, berarti kan 1023, kemudian dikalikan dari 100. Nah, 100 ini digunakan sebagai penghilang dari banyaknya koma, angka belakang koma. Nah, akan tetapi di sini belakang komanya tidak saya tampilkan dikarenakan di sini saya menggunakan tipe data integer pada suhu baca. Baik, mungkin itu untuk program dari Arduino-nya. Mohon maaf, ini tertinggal untuk memberikan status suhu dan mohon maaf, ini hanya suhu dan kelembapan pada Firebase. Jadi jika Firebase set float, Firebase data ini yang akan dikirimkan pada Firebase-nya, hasil pembacaan dan suhu akan ditampilkan di sini. Hasil baca dan suhu real time database. Ini nah, hasil pembacaan dan suhu. Itu berdasarkan dari string yang dikirim di sini, pembacaan dan suhu. Kemudian dikirimkan TT, ini adalah float dari suhu yang terbaca. Dan ketika sudah terkirim, maka suhu terkirim. Jika tidak, maka suhu tidak akan terkirim dikarenakan Firebase tersebut error reason, itu akan dikirimkan dan dijeda 1 detik. Baik, mungkin itu saja untuk pembahasan dari program Arduino-nya. Mungkin bisa saya lanjut untuk demonstrasi alat yang sudah saya buat. Nah, di sini sudah saya buat dari board MCU, kemudian dari LM35. Untuk LM35 ini terhubung VCC-nya adalah ke 3 volt pada node MCU. Kemudian satunya ke ground, satunya ke out-nya adalah di pin 0. Itu. Oke, mungkin bisa saya lanjut demonstrasi percobaan alatnya. Mungkin bisa saya lanjut untuk menampilkan dari hasil hardware yang sudah saya buat. Di sini hardware-nya node MCU, kemudian ini ada LM35 sensor suhunya. Satu terhubung di pin yang sebelah kanan sendiri di A0, kemudian untuk yang satunya di ground, kemudian untuk satunya di pin A0. Seperti ini. Oke, kemudian untuk tampilan aplikasi yang sudah saya buat seperti ini. Sehubungan ini pada aplikasinya sudah online dan node MCU-nya sudah terhubung jaringan internet, maka akan suhu yang terbaca adalah 33. Dan juga ditampilkan pada database-nya yaitu adalah 33 di sini. Dan mungkin bisa saya tunjukkan ke serial monitornya juga. Mohon maaf, sebentar. Saya belum setting portnya, port 18. Nah, bentar. Ini suhu akan terkirim 33, suhu terkirim. Artinya suhu tersebut sudah terkirim pada database yang di website Firebase real time ini. Baik, mungkin saya akan coba untuk meningkatkan suhu atau memanaskan dari LM35 yang ada di sininya. Saya akan tekan di tangan saya, mungkin agak sedikit hangat, maka suhu akan naik. Yang awal mula tadi 33 menjadi 36 akan naik. Dan di database nya juga
akan naik. Nah, tentunya pada aplikasi yang sudah saya buat ini, yang di sini, itu datanya tersebut mengambil dari database. Database nanti akan ditampilkan di sini. Nah, dari node MCU akan dikirim ke database, kemudian database juga nanti akan diambil datanya oleh aplikasi yang dibuat di sini, MIT App Inventor. Ketika saya lepas, mungkin suhunya akan kembali normal. Akan turun 35. Baik, mungkin itu saja dari hasil pemaparan berkenaan tugas dari teknik antarmuka dengan materi pembahasan yaitu komunikasi WiFi dengan menggunakan board node MCU ESP8266. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.